Saat aku hampir dibunuh oleh suamiku, dan si sayang aku mendengar suara hati bayiku. Bayi ibu, sekitar sebulan lagi kita bisa bertemu. Iya, ayah dan ibu sangat menantikan kedatanganmu. Pa, dokumen Anda. Sayang, sekarang kandunganmu sudah besar, tidak nyaman. Kalau keluar untuk tanda tangan kontrak, aku akan mewakilimu pergi. Kamu tanda tangani surat kuasa ini dulu. Baik. Ibu jangan tanda tangan. Kalau ibu tanda tangani surat kuasa ini, Lihe akan bekerja sama dengan si sayang untuk menyakiti kita. suara siapa itu? Ibu, aku adalah bayimu. Yang ada di dalam kandungan. Di kehidupan sebelumnya, Kita dibunuh. Oleh si sayang. dendam kita terlalu besar. Sebenarnya, ibu dan aku tidak seharusnya mati. Untuk meredakan dendam ini, kita mendapat kesempatan untuk memulai kembali. Untuk menjaga keseimbangan dunia, ibu kehilangan ingatan. Aku menggunakan karma baikku untuk menukar beberapa keterampilan kecil untuk membantu ibu membalas dendam pada si sayang. Sayang, Di kehidupan sebelumnya, ibu didorong jatuh dari tangga, darahnya muncrat di tempat. Sekarang aku sudah kembali. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti ibu lagi. sayang, kenapa kamu tidak tanda tangan? Tanda tangan apa lagi? Aku tidak mau ambil bisnis ini. Sayang, kenapa kamu mukul aku? Perjanjian ini sudah dibicarakan setengah tahun. Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Ibu bapak di luar sana berjuang mati-matian untuk perusahaan. Kamu di rumah enak-enakan, masih berani main kasar padanya. Bukankah itu keterlaluan? Kontraknya saja tidak diperlihatkan padaku, langsung disuruh tanda tangan. Lihe, apa kamu pikir aku jadi bodoh karena hamil? Atau grup Lin sudah berganti marga jadi Li? Kalian berdua sangat akrab sekali. Apa hubungan kalian? Sayang, apa yang kamu bicarakan? Aku dan Nona Xiao mungkin punya hubungan apa? Bukannya mau lihat kontrak? Aku akan ambil sekarang. Perusahaan akan siapkan untukmu. Ibu pasti haus, ya? Aku akan potong buah untuk ibu. Nak, Mama tadi tidak menakutimu, kan? Mama hebat, wajah wanita jahat itu sampai pucat, nyenengin banget. Mama, aku tukar pahala dengan beberapa skill kecil. Baru bisa membuatmu. Mendengar suara hatiku. Kamu harus banyak berbuat baik ya. Baik, Mama akan berbuat baik sekarang. Segera donasikan 10 sekolah dasar harapan. Atas nama anakku, Wah, Mama baik sekali. Terima kasih, Mama. asalkan anakku selamat dan sehat, Mama rela menghabiskan seluruh harta, juga mau. Sudah siang. Mama ajak bayi tidur siang. Mama minggir cepat. Ada orang mau mendorongmu. Nyonya, Nona Xiaolan, dia masih anak-anak. Bagaimana bisa kau tega menyakitinya? Bibi Xiao. Jangan salahkan ibu. Aku yang tidak hati-hati. Ini bukan salah ibu. Ibu, jangan khawatir. Xiaolan tidak sakit. Ibu, jangan marah, ya. Ibu jangan sentuh dia. Dia hanya pura-pura. Di kehidupan sebelumnya, dia sendiri yang mendorongmu jatuh dari tangga, membunuhmu dan bayi dalam kandungan.
Xiaolan. Telepon ambulans. Selamatkan aku dan bayiku. Tanpamu, ayah, ibu, dan aku baru bisa hidup bersama selamanya. Orang tuanya sudah meninggal. Dia tinggal bersama pamannya, Li He. Aku mengadopsinya, memberinya pendidikan terbaik, dan kehidupan. Mengapa dia ingin membunuh kita? Karena dia adalah putri kandung Xiao Yu dan Li He. Dia selalu merasa kaulah yang merusak kebahagiaannya. Wanita jahat. Apa? Ibu, kenapa denganmu? Apakah bayinya di perut? Mengganggumu lagi. Jangan sentuh. Jangan sentuh aku. Bu, hatimu terbuat dari batu ya? Kamu melakukan ini, Nona Xiaolan pasti sangat sedih. Kamu tidak bisa, karena sudah punya anak sendiri, lalu mengabaikan nyawa Nona Xiaolan, kan? Jangan salahkan ibu. Ini semua salahku. Aku cuma ingin menyayangi ibu, tidak menyangka malah membuatnya marah. Ibu, aku bisa pergi dari rumah ini. Asalkan ibu tenang, apapun yang ibu suruh, akan kulakukan. Hanya saja, nanti aku tidak bisa lagi merawat ibu. Ibu harus jaga diri baik-baik. Pura-puranya bagus banget. Oscar harusnya kasih dia piala. Ibu, di kehidupan sebelumnya, setelah kita mati, dia malah senang sekali sampai menari di pemakaman kita. Bagus. Sungguh bagus sekali. Baiklah. Karena kamu ingin pergi, maka aku akan mengabulkannya. Pergi sana. Bu, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Kamu mengusir Nona Xiaolan, tidak takut tuan pulang nanti mengetahuinya. Nona Xiaolan pintar dan cerdas, pasti akan sukses saat dewasa nanti. Yang di dalam perutmu itu belum lahir, masih belum tahu bisa dibesarkan atau tidak. Kamu ini siapa? Berani-beraninya mengutuk anakku. Kamu berani memukulku? Kamu dipecat. Kamu dan dia. Bereskan barang kalian dan pergi. Aku dipekerjakan oleh Tuan. Selain Tuan, tidak ada yang berhak menyuruhku pergi. Ini adalah villa saya. Aku tidak berhak memecatmu. Nyonya, ibu sudah hamil 8 bulan. Tidak baik terlalu capek. Sekarang urusan rumah tangga dan perusahaan semua ditangani oleh Tuan. Ibu ikut campur? Bukannya malah merepotkan Tuan? Aku hamil selama 8 bulan ini tidak ikut campur. Mereka benar-benar menganggapku lemah. Li He hanyalah bonus dari anakku. Berani-beraninya dia mengambil keputusan untukku. Kamu cuma seorang ahli gizi, berani-beraninya menasihatiku? Hari ini, sekalipun Li He berdiri di hadapanku, rumah ini tetap aku yang berkuasa. Kamu dibayar dengan uangku, masih berani melawanku? Aku tidak butuh karyawan sepertimu. Segera keluar dari rumahku. Aku tidak melakukan kesalahan. Atas dasar apa kau memecatku? Aku akan menunggu Tuan pulang untuk membela aku dan Nona Xiaolan. Oh, begitu ya. Penjaga, Ya, buang mereka keluar. apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Berani-beraninya memperlakukan kami seperti ini, aku pasti tidak akan membiarkan kalian. Mama hebat. Akhirnya ibu anak penghasut itu dibungkam. Sayang. Tenang saja, selama Mama ada, tidak akan ada yang berani menyakitimu. Mama paling sayang aku. 2 penghasut yang menjengkelkan itu sudah diusir, Mama. Sekarang kita harus pergi ke perusahaan untuk menghadapi pria itu. Baik. Sekarang juga kita pergi ke perusahaan. Ibu hamil dari mana ini? Langsung masuk tanpa bilang apa-apa. Ini area kantor kami. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Aku tidak boleh masuk. Ini perusahaan keluargaku. Sebagai presiden direktur, kenapa aku tidak boleh masuk? Kamu presiden direktur?
Presiden Direktur perusahaan kami jelas-jelas Pak Lihe. Kamu cuma ibu hamil, berani-beraninya bilang dirimu Presiden Direktur, bawa perut gede keluyuran, kemana-mana. Jangan-jangan datang ke sini buat cari gara-gara, ya? Keamanan perusahaan kami sudah dilatih dengan ketat. Kalau kamu berani buat onar, aku suruh orang usir kamu. Perusahaan ini milik keluarga Lin. Ini aset keluargaku. Kamu cuma resepsionis kecil, berani menghina aku? Kenapa kamu seenaknya memukul orang? Jangan kira karena kamu hamil, aku tidak berani melawan. Perusahaan Lin kami tidak butuh karyawan yang berpikiran sempit dan suka menghina seperti kamu. Kamu dipecat. Wah, benar-benar merasa jadi presiden direktur, ya? Mau memecat ya memecat, kamu pikir kamu siapa? Aku ada di lantai bawah kantor. Segera turun ke sini. Kamu akan segera tahu siapa aku. Pak Li, aku. Istri, kenapa kamu datang ke kantor? Lihe, kamu sangat berani. Bermaksud menguasai perusahaan keluargaku. Sayang, kenapa kamu memukulku lagi? Di sini banyak orang loh, bisa nggak kasih muka sedikit? Ngomong apa sih? Grup Lin kan bisnis kamu. Mana mungkin aku menggelapkan? Aku cuma beberapa bulan gak ke kantor. Resepsionis ini sudah menghalangi. Gak mau aku masuk kantor. Kamu kasih tahu aku, ini sebenarnya apa yang terjadi. Sayang, resepsionis ini aku baru rekrut. Gak paham sopan santun. Kamu gak perlu karena dia marah sebesar ini. Jangan sentuh aku, dia terus-terusan bilang kamulah presiden direktur grup Lin. Malah mau panggil satpam untuk mengusirku. Ini juga nggak paham sopan santun? Kamu sombong apa sih? Pak Li memanjakan kamu, kamu benar-benar menganggap diri sebagai pemilik grup Lin. Ngomong apa sih? Ngawur. Istriku tentu saja presiden direktur grup Lin. Berani kamu tidak hormat pada istriku? Percaya nggak aku pecat kamu sekarang? Maaf, Pak Li. Ini salahku, aku seharusnya nggak membantah nyonya. Aku mohon, jangan pecat aku. Jangan menghalangi pemandangan di sini. Pulang ke posisimu sendiri. Sayang, jangan sama orang yang gak punya mata ini. Grup ini selamanya milikmu. Siapapun gak boleh tidak hormat padamu. Kamu kan mau lihat kontrak? Sudah aku rapikan. Ikut aku naik lihat. Ibu, jangan dengarkan dia. Dia diam-diam mengambil alih kekuasaanmu. Dia dengan berbagai alasan memecat karyawan lama yang kamu latih, lalu merekrut banyak orang baru yang hanya setia padanya. Sekarang separuh orang di perusahaan hanya mengakui dia. Bahkan nggak tahu kamulah presiden direktur grup Lin. Di kehidupan sebelumnya, kamu menikah diam-diam dengannya. Dia juga sering bawa Xiaoyu kerja ke kantor. Jadi semua orang di perusahaan mengira Xiaoyu lah istrinya. Apa? Xiaoyu lah istrimu? Aku dengan Xiaoyu mana mungkin? Istriku selamanya hanya kamu. Aku yang kasih uang untuk hidupimu, kamu malah pakai uangku untuk menghidupi orang lain, bahkan mau merebut harta kekayaanku. Sayang, ini pasti gara-gara hormon kehamilanmu kacau lagi jadi mikir yang aneh-aneh. Gak apa-apa, aku gak marah. Yang penting kamu sama bayi sehat-sehat saja, aku pasti maklum sama kamu. Aku nggak butuh kamu maklum. Lihe, kamu, seorang lelaki yang hidupnya aku, yang tanggung berani-beraninya marah sama aku. Lelaki apaan? Kamu ngomong apa sih? Liha, kurang ajar ya kamu. Berani-beraninya main curang di perusahaanku. Kamu berani meragukan aku. Kamu kan lagi hamil nggak bisa ngurus perusahaan. Aku capek-capek, bantuin kamu ngelolanya. Nggak berterima kasih, sudah biasa. Sekarang malah balik nyalahin aku bilang aku gigolo. Aku Lihe, laki-laki sejati. Kalau reputasi ini tersebar, bagaimana aku bisa berkarier di dunia kerja nanti? Nggak mau ngaku ya? Baru kapok kalau udah lihat peti mati. Sekarang juga aku hubungi auditor untuk periksa pembukuan perusahaan. Biar kita lihat beberapa bulan ini apa kamu memang main curang di perusahaan. Lin Qingzi. Bikin ribut juga ada batasnya. Auditor bisa sembarangan cari perusahaan, bukan cuma kamu yang pegang kendali. Masih ada para pemegang saham. Kalau kamu terus-terusan bikin ribut, mereka bakal bersatu untuk mencopot kamu. Sayang, kita tenang dulu naik, kita ngobrol pelan-pelan. Di sini ramai orang lewat.
Kalau sampai terdengar pemegang saham, jelek pengaruhnya. Ibu, jangan gegabah. Li He sudah hubungi pemegang saham. Mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Dia sengaja bertindak berlebihan biar pakai pemegang saham untuk mencopot ibu. Apa? Kingzi, sebagai direktur utama perusahaan berani berulah di lobi. Mau apa? Ada urusan. Mari kita bicara pelan-pelan di ruang rapat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, akhirnya kalian datang juga. Coba nasihati Kingzi, dia mau menghentikan proyek luar negeri. Apa? Ini kan hasil jerih payah perusahaan selama setengah tahun. Untuk menghentikan proyek itu, dia memfitnahku selingkuh, punya anak haram, bahkan bilang, aku mengutak-atik pembukuan di perusahaan, mau minta auditor periksa keuangan perusahaan. Lin Kingzi, selama beberapa bulan kamu, tidak ada orang-orang tua ini banyak cari untung di perusahaan. Siapa yang berani biarkan kamu periksa? Kingzi, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Li He setiap hari bekerja keras menjaga perusahaan untukmu. Kamu malah memfitnahnya? Cepat minta maaf sama Li He. Kingzi, kamu tahu tidak, beberapa bulan ini, Li He bagaimana begitu bersusah payah mempersiapkan proyek. Kamu bilang berhenti ya berhenti, ini kan terlalu tidak menghargainya. Betul. Kingzi cepat bilang sama Li He proyek luar negeri lanjut. Bodoh sekali kalian. Kalian pikir proyek luar negeri bisa untung? Itu jebakan yang dia buat. Dia mau pakai proyek itu untuk menggelapkan aset perusahaan. Biar grup Lin bangkrut supaya bisa cerai denganku. Li He, apa yang dikatakan Kingzi semua benar? Sayang, aku tahu kau tidak mencintaiku, tapi aku mohon padamu, bisakah jangan menjelek-jelekan aku di depan para pemegang saham? Aku tahu kau orang terkaya di Rongcheng. Kau fitnah aku, tidak apa-apa. Tapi pikirkanlah perusahaan ini. Kalau kau terus-terusan berulah begini, kalau sampai tersebar keluar, bukankah akan jadi bahan tertawaan seluruh Rongcheng? Aku akui, semua ini salahku. Cukup, ya. Kau mau memfitnahku bagaimanapun, kau mau menyirami kepalaku dengan air kotor, boleh saja. Tapi aku mohon, jangan berulah lagi. Kau sedang hamil. Kesehatanmu yang penting. Ayo, Jangan berlutut. Li He, berapa banyak yang telah kau berikan untuk perusahaan? Kami semua melihatnya. Tidak perlu bersikap serius dengan orang hamil. Ibu, jangan hiraukan orang-orang tua brengsek ini. Mereka ini sudah lama disuap oleh Li He. Mereka pun ingin mencelakaiku. Di kehidupan sebelumnya, Li He si brengsek itu memanfaatkan proyek luar negeri untuk mengalihkan semua aset perusahaan. Setelah berhasil, orang-orang tua ini masing-masing mendapat bagian dari uang haram yang besar. Mereka pamer di pemakaman. Li He, beruntung ada kamu, kami baru bisa mendapat bagian dari harta keluarga Lin. Sekarang orang-orang yang menghalangi sudah mati. Mulai sekarang, Lin Group akan menjadi kerajaan kami. Wahahaha. Ini semua berkat bantuan Om dan Tante. Yang bisa melihat bakat, asalkan kalian percaya padaku. Nanti kita pakai uang keluarga Lin untuk menghasilkan uang lagi. Hasilkan 10 miliar lagi. Ibu, orang-orang ini sudah lama mengincar harta. perusahaan kita. Mereka ini, Pasti berharap kita cepat mati. Ternyata di kehidupan sebelumnya, Mereka sudah lama bersekongkol, hanya untuk membunuhku dan bayiku, dan mencaplok Lin Group. Kingzi, kondisi tubuhmu tidak memungkinkan. Lebih baik pulang dengan tenang dan rawat kehamilanmu. Urusan perusahaan, serahkan saja pada kami. siapa yang berani? Lin Group bermargalin. Perusahaan ini aku yang pegang kendali. Apa yang ingin kulakukan, tidak ada yang bisa menghalangi. Cingci, kamu bilang Li He memanfaatkan pasar luar negeri untuk mengalihkan aset perusahaan, buktinya mana? Bukti? Gampang. HP-ku dihancurkan Li He. Siapa yang bisa pinjamkan aku HP? Aku akan hubungi detektif untuk menyelidiki. Artinya, kamu tidak punya bukti. Hei, Ibu Lin sedang cemas karena hamil, keadaan mentalnya tidak stabil, antar dia pulang. Istirahat yang cukup. Lepaskan aku. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini juga demi kepentingan perusahaan.
Kamu nurut saja, jaga kandunganmu dengan baik. Lepaskan aku. Akulah Presiden Direktur Grup Lin. Kalian mau memberontak? King Zi, hanya karena sikapmu yang semaunya sendiri, pasar luar negeri perusahaan kita hampir berhenti beroperasi. Kami sebagai pemegang saham perusahaan tidak bisa membiarkanmu melakukan hal yang merugikan perusahaan. Bodoh kalian semua. Kalian hanya melihat keuntungan jangka pendek. Grup Lin sudah berjalan ratusan tahun, bertahan berkat rahasia keluarga Lin yang tidak diwariskan keluar. Tanpa aku, perusahaan pasti akan hancur. King Zi, memang grup ini tidak bisa lepas darimu. Tapi saat ini, kondisi fisikmu sedang istimewa. Sebaiknya kamu pulang dan beristirahat. Jaga kandunganmu. Betul. Kondisimu sekarang sama sekali tidak cocok untuk bekerja, hanya akan merusak perusahaan. Apa yang kamu omongkan? Yang merusak perusahaan adalah Li He, bukan aku. Semua hal harus ada buktinya. Karena kamu tidak bisa menunjukkan Li He mengalihkan aset, maka pulanglah dan jaga kandunganmu dengan baik. Masih diam saja? Cepat antar Ibu Lin pulang untuk beristirahat. Ibu, jangan takut, aku punya buktinya. Mau bukti, ya? Sekarang juga saya kasih. Sayang, kamu bilang ada bukti. Tapi aku nggak pernah lakukan itu. Aku belum bilang buktinya apa. Kamu udah panik duluan. Kenapa? Takut? Aku nggak ngapa-ngapain, ngapain takut? Bukannya kamu mau lihat kontraknya? Sekarang aku ajak kamu lihat. Barusan mereka mau paksa menyeretku pergi. Kamu malah sembunyi di belakang, diam saja. Sekarang aku bilang mau tunjukin bukti. Kamu malah cari-cari alasan. Minggir sana. Nak, kasih tahu ibu, buktinya di mana? Ibu, di HP Li He, ada riwayat chat dia dengan perusahaan fiktif di luar negeri. Cepat keluarin, kasih lihat mereka. Lihat kan? Ini bukti nyata dia bekerja sama dengan perusahaan luar negeri untuk mengalihkan aset perusahaan. Di kehidupan sebelumnya, pria inilah Yang bekerja sama dengan orang luar membunuh. kami, ibu dan anak ini. Li He, kamu berkolusi dengan perusahaan luar negeri mengalihkan aset perusahaan. Buktinya jelas. Masih mau bilang apa lagi? Sayang, aku nggak. Ibu, di HP-nya juga ada catatan transfer. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sayang, dengarkan penjelasanku. Li He, berani sekali kamu, berani-beraninya mengalihkan aset perusahaan. Ini semua salah paham. Kamu salah melihat riwayat chat. Xiao Wang tanya aku, dia mau cerai sama istrinya, gimana cara mindahin aset? Sama perusahaan luar negeri. Riwayat chatnya di sini. Aku ini sepenuh hati memikirkan perusahaan. Kok masih nggak percaya sama aku? Sayang, ini gimana sih? Tadi riwayat chatnya mana? Bu, Si brengsek ini punya sistem ganda. Dia tadi ganti ke... Akun WeChat yang lain. Sayang, pesan-pesan ini, dari mana kamu tahu semuanya? Nggak pernah sekalipun salah. Aku punya jalur informasiku sendiri. Bu, ingat ya. Banyak-banyak berbuat baik. Buat nimbun pahala buat aku. Oke, ibu janji. Li He, kalau kamu memang nggak bersalah, berani nggak serahkan HP-mu ke aku? Apa yang nggak berani? Cuma, di HP ada beberapa hal yang nggak boleh dilihat orang lain. Sudah sampai rumah. Mau dilihat sesuka hatimu. sudah. Sudah cukup belum keributannya? Nggak malu? Karena nggak bisa kasih bukti, proyek luar negeri lanjut saja dieksekusi. Bukti-bukti tadi masih belum cukup membuktikan? Sudah dibilang salah paham. Kok kamu masih nggak percaya sama aku? King Zi, mungkin kamu memang salah lihat. Kita semua lihat. Li He sama perusahaan luar negeri cuma bahas detail kontrak. Sama sekali nggak ada urusan mindahin aset. Ya, betul, kamu terlalu khawatir. Anak baik seperti Li He, mana mungkin melakukan hal keji seperti itu. Bu, Nak, jangan hiraukan mereka. Mereka cuma takut sama kamu, mengusir kamu, lalu mengeruk keuntungan perusahaan untuk mengisi kantong sendiri. Aku mengerti. Mereka bukan percaya Li He, tapi takut kalau aku memecat Li He lalu memeriksa pembukuan, mereka semua ketahuan. Di Lin Group, aku pegang 65% saham.
Apa yang mau aku lakukan, nggak ada yang bisa menghalangi. Lin Kingzi, jangan keterlaluan, grup Lin dan saham kami. Kingzi, kami juga khawatir kamu ditipu orang jahat, bertindak gegabah, dan membuat keputusan salah. Ditipu oleh siapa? Dibohongi oleh siapa? Sebenarnya siapa yang mau memanfaatkan kehamilanku untuk bertindak terhadap perusahaan? Kalian sendiri tidak tahu? Lin Kingzi, kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Sejak kamu hamil, kamu jadi penuh curiga. Seperti orang gila. Dalam kondisimu yang sekarang ini, sama sekali tidak cocok untuk bekerja. Lebih baik cepat-cepat pulang dan jaga kandunganmu. Mama, di kehidupan sebelumnya, orang tua inilah yang mengusulkan untuk memecah dan menjual grup Lin agar keuntungan maksimal. Hasil keringat kakek dijual habis-habisan. Karena kamu tidak percaya padaku, ya jual saja sahammu. Pergi dari Lin Group. Lin Kingzi, kamu menyuruhku pergi? Apa kamu tidak tahu menghormati yang tua dan menyayangi yang muda? Menghormati yang tua? Ada orang yang sok tua dan memanfaatkan usianya, berkhianat dari dalam. Masih mau dihormati? Layakkah kamu? Kamu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Gila, kamu benar-benar gila. Presiden grup Lin terang-terangan memukul pemegang saham. Apa kamu mau semua pemegang saham menarik dananya? Aku akan segera menghubungi semua pemegang saham untuk menentangmu. Paman. Tolong jangan dihiraukan omongan Kingzi. Dia sedang hamil. Hormonnya tidak stabil. Tidak bisa mengendalikan emosinya. Aku minta maaf atas namanya. Dia sudah memperlakukanmu seperti ini, masih mau membelanya? Li He, apa yang dikatakan Kingzi benar? Kamu mengalihkan aset perusahaan? Paman, Ibu. Kalian juga mau menuduhku? Ini adalah ruang rapat perusahaan. Banyak karyawan sedang menonton. Kalau diteruskan begini, bagaimana perusahaan bisa beroperasi normal? Asalkan kalian percaya padaku. Aku sudah puas. Sebagai laki-laki, sedikit teraniaya tidak apa-apa. Kingzi, Li He sudah menderita begitu banyak, masih sepenuh hati memikirkan perusahaan. Pria baik langka seperti ini tidak kamu hargai. Malah kamu meragukannya. Kamu jadi bodoh karena hamil. Kamu yang bodoh. Kamu. Aku sudah menasihatimu dengan baik. Kamu berani-beraninya melayangkan tangan kepadaku. Bibi kamu ini, baru saja berhasil mendapatkan proyek 10 miliar untuk perusahaan. Tapi kamu malah berbuat kasar padanya. Kamu mau dia nanti bagaimana lagi punya muka untuk pergi menjalin proyek? Ibu, Dia berbohong. Proyek 10 miliar itu, sama sekali tidak menang tender. dia cuma mau mendapat untung tanpa modal. Menipumu untuk bonus 10 juta. Kalau tidak percaya, kamu bisa login ke situs resmi pihak lawan untuk mengecek. Beberapa hari lalu dia memang pernah bilang, kalau proyeknya menang tender, suruh aku beri hadiah 10 juta. Karena ini proyek 10 miliar, maka perusahaan pihak lawan pasti sudah mengumumkannya. Sekarang juga ambil HP-mu dan cek di depan umum, lihat apakah proyeknya lolos atau tidak. Mau dicek apa lagi? Kontraknya sudah aku tanda tangani. Masa masih bisa palsu? Omong kosong. Kurasa kamu cuma tanda tangan kontrak palsu untuk membohongiku. Di daftar yang diumumkan di situs resmi, memang tidak ada Lin Group. Jangan-jangan, belum diumumkan? Paman. Bukannya Paman bilang dengan yakin kalau proyeknya sudah ditandatangani? Kenapa tidak ketemu? Atau jangan-jangan kalian orang-orang tua ini bekerja sama untuk menipuku? Sebenarnya apa yang terjadi? Dengar penjelasanku dulu. Mau jelasin apa? Kamu sendiri gagal tender, lalu mau memalsukan untuk menipu bonus 10 juta. Kamu pikir aku jadi bodoh karena hamil? Dari mana kamu tahu aku tidak menang tender? Kamu menyelidikiku? Jangan tunjuk aku dengan jarimu yang kotor. Kingzi. Dia menipumu dengan kontrak palsu, memang salah dia. Tapi bagaimanapun juga, dia juga berniat membantu perusahaan mendapatkan proyek. Proyeknya tidak berhasil, tidak perlu juga. Sampai main tangan, kan? Iya, sayang. Dia menghina kamu bodoh, memang salah dia. Tapi dia juga demi kebaikan perusahaan. Kamu main pukul seorang yang lebih tua, itu keterlaluan. Itu urusannya sendiri. Li He,
Kamu pura-pura sok suci apa? Kalian sebenarnya bagaimana? Masih tidak sadar. Aku tidak tahu maksudmu apa. Nggak tahu. Sebaiknya kau memang nggak tahu. Aku sudah lama menyelidiki semuanya. Kau dengan beberapa pemegang saham ini hubungannya sangat rapat diam-diam. Proyek yang ada di tangan mereka semua kau tukar dengan uangku. Mana mungkin? Bagaimana mungkin kau tahu? Dasar idiot. Suruh diam nggak mau dengar. Bisnis nggak jadi, masih bikin kontrak palsu. Nah, sekarang gimana? Aku pun ikut kena getahnya. Bukannya kau yang bilang, perusahaan di tangan kita. Ya berarti milik kita. Lin Qingji. Cara begini caranya jadi bos? Di depan banyak orang begini, kau bongkar rahasia aku dan pemegang saham. Nanti mereka mau bagaimana lagi berdiri di perusahaan ini. Mau bicara pun, pintu ruang rapat ini harusnya ditutup dulu, kan? Direktur Lin ini benar-benar nggak paham aturan. Nggak heran dia berani seperti ini. Ternyata, dia sudah pegang kesalahan orang-orang ini. Menyakiti suaminya sendiri, kan karena dia yakin suaminya bakal memakluminya. Aku nggak paham aturan. Kalau bukan karena aku baik hati, memaklumi sekumpulan orang tua bangka ini bekerja di Lin Group. Mereka masih cangkul di kampung. Mereka cari uang dari aku, pakai uangku, masih mau komplotan buat akali aku. Kalau kalian yang jadi aku, bisa terima sekumpulan pengkhianat ini? Tuan dan Nyonya tiba-tiba jadi gila. Mengusir aku dan Nona Xiaolan keluar. Kau harus bela aku, ya. Lin Qingji, beraninya kau. Bagaimanapun juga, Xiaolan juga anaknya Li He. Bagaimana bisa tega? Mengusir anak sekecil itu keluar rumah? Lin Qingji, bahkan seorang anak pun kau tak bisa terima. Bagaimana kau jadi seorang ibu? Mau mendorongku jatuh dari tangga, membahayakan anakku. Keluarga Lin memang tak bisa menerimanya. Sayang, ini pasti salah paham. Xiaolan menganggapmu seperti ibu kandungnya sendiri. Mana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Ibu, meskipun kau sudah punya anak kandung sendiri, tak mau mengakui Nona Xiaolan sebagai anak angkat, kau tak bisa menuduhnya dengan tuduhan seperti ini, mau menghancurkan hidup anak itu. Aku yang menghancurkan hidupnya? Di dalam villa, ada CCTV di mana-mana. Mau aku putar rekamannya sekarang untuk dilihat semua orang? Atau lebih baik kita laporkan ke polisi, biar polisi yang urus. Sayang, masalah kecil begini, jangan libatkan polisi. Kalau tak mau Xiaolan tinggal di rumah, ya sudah, jangan tinggal di sini. Aku tidak apa-apa. Ibu memang pantas disebut orang terkaya, licik sekali. Anaknya belum lahir, sudah mulai membersihkan rintangan. Tindakanmu ini bukannya karena takut Nona Xiaolan membagi hartamu? Ibu, Si wanita munafik ini, dia menyerangmu secara halus. Tidak apa-apa, tipu muslihat kecil ini, ibu bisa atasi. Bisnis keluarga sendiri, kenapa harus dibagi ke orang luar? Di dunia ini, mana ada aturan seperti itu? Sayang, salah paham. Salah paham apa? Kau mau apa? Di siang bolong begini, berani-beraninya kau mau memukulku? Kau pikir punya uang hebat? Punya uang memang hebat. Grup Lin adalah bisnis keluarga Lin. Siapapun tak boleh ikut campur sedikit pun. Sayang, perut ibu sakit sekali. Kamu kenapa? Jangan nakuti ibu. Ibu, bayi tidak enak badan. Cepat pergi ke rumah sakit. Asisten. Perutku tidak enak. Cepat antar aku ke rumah sakit. Kamu baik-baik saja. Hehe, istri kamu baru saja menggangguku begitu. Kamu tidak membantuku sama sekali. Aku sudah melahirkan anak untukmu. Tidak ada nama, tidak ada status. Sudah lama mengikutimu. Kapan sebenarnya kamu akan menikahiku? Sayang, jangan buru-buru. Lin Qingxi sedang hamil sekarang. Tubuhnya sedang lemah. Kita hanya perlu lagi. Sabar sedikit. Grup Lin lambat laun akan milik kita. Nanti aku akan mengantarmu dengan tandu besar, menikahimu dan membawamu masuk. Tunggu sampai kita menguasai grup Lin. Kamu akan langsung sukses besar. Lihat penampilannya hari ini. Anaknya mungkin tidak bisa diselamatkan. Nanti kita akan memanfaatkan situasi. Mengantarkan ibu dan anak itu pada akhirnya. Dokter, apakah bayiku baik-baik saja? Ibu Lin, Apa yang baru-baru ini kamu konsumsi? Makanan dingin? Misalnya bunga saffron? Bunga saffron. Bagaimana mungkin? Aku sedang hamil.
Bagaimana aku berani menyentuh bunga safron? Itu aneh. Dalam laporan darahmu, Terdeteksi residu bunga safron. Meskipun jumlahnya sedikit, Ibu. Dalam teh ginseng yang Li He bawakan untukmu setiap hari, semua ditambahkan sedikit bunga safron. Hanya saja jumlahnya sedikit. Kamu tidak menyadarinya saja. Li He, kamu sampah. Demi anak haram yang manis itu, berani-beraninya memberiku bunga safron. Dokter, sekarang ini, apa yang harus saya lakukan agar bisa melahirkan anak dengan lancar? Ibu Li, Dosis safflower yang Anda konsumsi sangat kecil. Tidak terlalu berpengaruh pada janin. Hanya perlu Anda jamin ke depannya. Tidak mengonsumsinya lagi. Berbaring dan banyak istirahat. Jaga suasana hati agar tetap nyaman, Banyak minum air. agar obat bisa dikeluarkan dari tubuh. Terima kasih, dokter, saya pasti akan melakukan semuanya. Bayi pasti sudah sangat lapar, ya? Lapar tidak? Mau makan apa? Mama akan suruh orang beli Mama mau makan apa, bayi akan makan apapun yang Mama makan. Saya tidak pilih-pilih makanan. Tapi, Mama, Kamu harus ingat untuk banyak berbuat baik ya. baik, Mama pasti akan banyak berbuat baik. Segera atas nama anak saya. Berikan kepada Yayasan Penyakit Langka sumbangan 10 juta. Baik, Ibu Lin saya akan segera urus. Bayi kamu tenang saja. Ada Mama di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Ibu Lin kami di villa menemukan Safflower Li He. Dia sebenarnya masih manusia atau bukan? Anak kandung sendiri pun dia tega menyakitinya. Li He memang bukan manusia, tapi kesalahan ini dia tidak bisa menanggung semuanya. Lagi pula, saya bukan anak kandungnya. Tentu saja dia tidak merasa sakit hati. Ibu Lin, Anda baik-baik saja. Saya tahu Anda mendengar berita ini akan sedih. Tapi demi anak Anda harus stabilkan emosi, jangan sampai mengguncang janin lagi. Bayi, kamu bilang apa Li He bukan ayahmu? Pak Li, jangan nakut-nakutin aku. Aku segera panggil dokter. Jangan. Sayang, jelaskan dengan jelas. Dia bukan ayahmu. Lalu siapa? Mama juga nggak tahu. Setelah kita mati terakhir kali, Li He bilang sendiri, hari itu dia cuma kebetulan lewat, lihat pintu kamar terbuka, terus masuk lihat-lihat. Mama. Pas bangun lihat dia. Sebenarnya dia bukan ayahku. Kamu periksa rekaman CCTV hotel malam itu. Aku mau tahu siapa sebenarnya yang masuk ke kamarku. Baik, aku segera hubungi hotel. Sekalipun harus menggali tanah sedalam 3 kaki, aku akan cari orang itu. Tunggu. Sudah, nggak usah. Bu Lin nggak diselidiki lagi. Nggak usah. Siapa ayah anak ini, nggak penting. Asalkan bukan Li He, si brengsek itu, sudah cukup. Lagi pula, anak ini milikku sendiri. Nanti kalau dia sudah besar, pas banget buat mewarisi aset triliunan keluarga Lin dariku. Tapi Bu Lin, bagaimana kalau orangnya itu berotot 8 perut? Tampan banget kayak anjing lucu. Beneran nggak mau cari tahu? Alur cerita kayak gitu cuma years di drama pendek yang nggak masuk akal. Kamu, kurang-kurangi nonton drama pendek. Kalau sampai dapat yang lagi seperti Li He yang mau merampok dan membunuh, aku dan bayi bukan jadi sangat berbahaya. Baik Bu Lin, saya paham. Tapi drama pendek bikin ketagihan. Aku masih suka nonton. Terserah kamu. Bantu aku turun dari ranjang. Aku mau ke koridor cari udara segar. Ya. Nenek, wanita malam itu benar-benar tidak ketemu. Nenek operasi dulu, ya? Setelah nenek sembuh, Kita cari pelan-pelan. Lelaki ini agak familiar. Di mana ya? Pernah lihat? sudah lebih dari 8 bulan berlalu. Wanita malam itu masih belum ditemukan. Menurutku kamu sama sekali tidak serius. Kamu dari keluarga Shen kami sangat konservatif. Kamu sudah berhubungan intim dengan orang itu? Kamu harus menikah secara resmi. Dengar ya,
Kalau aku belum melihat menantu perempuanku, aku tidak akan melakukan operasi ini. Baiklah, aku tahu, Nenek. Aku pasti akan menambah tenaga kerja dan menemukannya secepat mungkin. Anda jalani dulu operasinya, oke? Pulin, itu kan Shen Wenshu, CEO grup Shen. Benar-benar tak terduga. Orang penting level atas seperti dia bisa ditinggalkan wanita setelah diajak tidur. Jangan bergosip, ayo kita pulang. Wajah itu kok sangat familiar ya? Kamu lihat apa? Nggak lihat apa-apa. Kamu sudah cukup lama keluar. Kembali ke kamar dan istirahatlah. Baik. Cari tahu tentang wanita tadi. Semua detailnya. Pasien memang ganteng banget ya. Kata siapa? Jangan-jangan dia ayah kandung si anak. Mikir apa sih? Di dunia ini, mana ada kebetulan kayak gitu? Sayang, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Kamu mau apa? Syukurlah kalau baik-baik saja. Para pemegang saham sudah saya tenangkan. Xiaolan dan Nona Xiao sudah saya antar pulang. Nona Xiao sudah lama merawatmu. Kalau langsung kita usir. Kelihatan kita kejam banget. Bagus. Ada hal lain? Proyek luar negeri. Sudah saya bicarakan dengan perusahaan mitra di sana. 3 hari lagi mereka akan kirim perwakilan ke perusahaan kita untuk tanda tangan kontrak. Nanti kamu yang urus sendiri. Jangan curiga lagi kalau saya punya niat jahat, ya. Baik, saya percaya kamu, lakukan saja. Sayang, kamu fokus jaga kandungan saja. Saya akan segera atur semuanya. Bu Direktur Lin, coba lihat, pria ini selingkuh, punya anak di luar nikah, lalu mengalihkan aset. Mending langsung pecat saja dia. Masa masih disuruh urus persiapan kontrak? Selama beberapa bulan ini saya tidak ada di perusahaan, Li He sudah bangun banyak pengaruh. Kalau langsung diusir dari perusahaan, perusahaan pasti akan goncang. Biar dia berulah lagi 3 hari. Setelah saya kumpulkan semua bukti, baru kita hitung semua sekaligus. Li He, kalian datang ya. Sudah beberapa hari tidak bertemu, Xiaolan semakin cantik ya, nanti, pasti jadi wanita cantik yang luar biasa. Iya, betul sekali. Xiaolan itu dibesarkan oleh Li He dengan penuh kasih sayang. Seni musik, catur, kaligrafi, dan lukisan, semuanya dia kuasai. Ditambah lagi dengan sumber daya keluarga Lin, masa depannya sungguh tak terbatas. Keluarga Lin sejak dulu, warisan hanya diturunkan ke perempuan, bukan laki-laki. Aku ingat, bayi di kandungan Kingzi, itu anak laki-laki, kan? Keluarga Lin nanti, lambat laun pasti akan diwariskan ke tangan Xiaolan kita. Hari ini kan hari penandatanganan kontrak dengan perusahaan luar negeri, kok tidak kelihatan Direktur Lin? Seorang wanita hamil 8 bulan, dengan tubuh yang membengkak. Ngapain datang ke acara seperti ini, mau mempermalukan diri sendiri? Kalau aku jadi dia, aku akan bersembunyi di rumah saja, tidak akan keluar bertemu orang. Tadi kamu bilang, Direktur Lin tubuhnya membengkak, tidak punya muka ketemu orang, ini jelas-jelas bersinar dan memesona. Omong kosong, kapan aku bilang begitu? Astaga, Sedang hamil tapi masih bisa. jadi kakak cantik seperti ini, kamu gila apa? Dan dia punya harta miliaran. Siapapun yang menikahinya, Tidak apa-apa. lenganku agak gatal, sungguh beruntung. Sayang, kamu hari ini sangat cantik. Pasti capek, ya. Aku temani kamu duduk di tempat utama. Setelah kontrak ditandatangani, kita pulang. Ayo. Buru-buru apa? Aku saja belum pernah ngobrol dengan pihak sana. Mau tanda tangan kontrak apa? Bawa dia ke sini buat apa? Acara yang sangat penting begini, pantaskah seorang anak hadir di sini? Sayang, Xiaolan adalah masa depan, penerus grup Lin. Aku bawa dia keluar lihat-lihat dunia, cari pengalaman. Penerus? Siapa yang mengakuinya? Penerus keluarga Lin, pasti anak yang ada di kandunganku. Dia kan orang luar. Dengan alasan apa dia mewarisi keluarga kita? Ibu, Nona Xiaolan, walaupun bukan anak kandungmu, tapi dia keponakan kandung pas suami.
Kamu menghinanya di depan umum begini, bukankah terlalu tidak menghargai wibawa Pak suami? Wibawa? Aku yang biayai anaknya, masih kurang menghargai wibawanya? Lin Qingzi, kamu gila. Bagaimana bisa kamu di depan umum menghina aku dan Xiaolan? Sayang. Aku tidak peduli dari mana kamu dengar desas-desus itu. Tapi aku bersumpah. Hanya kamu satu-satunya istriku. Aku akui. Menunjuk Xiaolan jadi penerus grup Lin di masa depan tanpa berdiskusi denganmu, itu salahku. Bukannya aku takut kamu menderita? Grup Lin hanya diwariskan ke anak perempuan, bukan laki-laki. Kandunganmu ini juga anak laki-laki. Melahirkan sekali saja sudah cukup melelahkan. Masa aku tega melihat kamu hamil lagi? Xiaolan kan kamu yang besarkan. Kemampuannya sekarang juga tidak diragukan. Kalau dia yang mewarisi grup Lin, pasti akan dikelola dengan baik dan berbakti pada kita. Li He, kamu benar-benar tidak tahu malu. Ingin Xiaolan mewarisi grup Lin. Mimpi? Xiaolan, Hanya jika Lin Qingzi lenyap, aku dan ayahmu bisa selalu menemanimu. Ibu, hati-hati. Kakak jahat itu sudah bertindak. Xiaolan. Ibu, kepalaku sakit sekali. Apa aku mau mati? Ibu. Xiao Yu, kenapa Li Xinlan memanggilmu ibu? Bukankah Li Xinlan keponakan Pak Li? Kenapa dia memanggil ahli gizi di rumahnya ibu? Apa yang dikatakan Ibu Lin ternyata benar. Gadis kecil ini adalah anak Pak Li. Dengan ahli gizinya, Sudah kuduga. Seorang ahli gizi kok berpakaian menor datang ke acara penandatanganan kontrak. Ternyata dia teman dekat seseorang. Sayang, kamu benar-benar salah paham. Biasanya kamu jarang ada di dekat anak kita. Selama ini Nona Xiao yang sering bersama Xiaolan. Xiaolan sangat menyukai Nona Xiao. Makanya dia memanggilnya ibu. Xiaolan paling suka Tante Xiao. Ibu, saya tahu kekayaan ibu triliunan, sibuk sekali. Tapi sebagai seorang ibu, anakmu terluka, ibu tidak mengantarnya ke rumah sakit, malah mempermasalahkan hal-hal kecil ini. Saya benar-benar tidak mengerti. Ibu, kepalaku sakit sekali. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Jangan nangis, Xiaolan. Tante Xiao akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Ibu Lin terlalu dingin pada anak angkatnya. Jangan-jangan karena punya anak kandung sendiri, lalu mau mengusir anak angkatnya? kalau ini tersebar, saham grup Lin pasti akan anjlok. Kalau begitu, saham yang kita pegang bisa turun nilainya. Qingzi, kamu tidak boleh mengusir Xiaolan. Kalau sampai mempengaruhi harga saham grup Lin, aku tidak akan tinggal diam. Aku ingin mendengar apa yang akan kamu lakukan. Lin Qingzi, aku tahu, kau pegang 65% saham grup Lin. Jadi punya kendali di perusahaan, tapi kami juga bukan orang sembarangan. Kalau kau tetap nekat, jangan salahkan kami nanti. Mama, orang tua ini yang paling licik. Di kehidupan sebelumnya, dia sudah menangkap bukti Li He berselingkuh lebih awal, lalu memeras Li He untuk mengambil saham grup Lin terbanyak. Pantasan. Setiap kali ada yang berseberangan, dialah yang paling aktif. Ternyata dapat keuntungan terbesar. Iya. Aku pelihara hewan piaraan saja masih tahu mengibaskan ekor padaku. Sayangnya, ada orang yang diberi makan enak-enak, ujung-ujungnya tetap serigala berbulu domba, Paman. Tadi kan bilang, mengusir Li Xinlan akan pengaruhi harga saham grup Lin. Bagaimana kalau Bapak berkorban sedikit, bawa anak itu pulang ke rumah Bapak? Kenapa? Mengandalkan grup Linku untuk dapat uang sebanyak ini, sekarang demi grup, pelihara anak saja tidak mau? Sepertinya kau juga tidak pantas kerja sama dengan grup Lin. Kau? Mulai hari ini, grup Lin akan menghentikan semua kerja sama denganmu, dan menarik kembali sahamnya. Aku ini, kan orang yang lebih tua darimu. Kamu berani sekali bicara seperti itu pada orang yang lebih tua? Jangan coba-coba mengintimidasi aku dengan status senioritasmu. Semua kelakuanmu di perusahaanku pikir aku tidak tahu. Kalau tidak mau berurusan dengan polisi, lebih baik kamu mundur dan pergi sekarang juga. Sayang, buat apa sampai sebegitunya? Kalau terus-terusan begini, nanti siapa lagi yang mau kerja sama dengan kita? Ada orang-orang yang tebal muka sekali. Sudah sampai titik ini, masih mau pura-pura jadi orang baik, ya? Katakan,
Apa yang harus kulakukan untuk menyobek topeng kemunafikanmu ini? Sayang, kenapa kamu masih tidak percaya padaku? Aku bahkan memindahkan upacara penandatanganan kontrak luar negeri ke perusahaan ini, kenapa kamu masih meragukanku? Apalagi yang harus kulakukan baru kamu mau percaya? Baru sadar kalau sudah terlanjur. Li He, bukannya kamu merasa tidak bersalah? Lihat, ini apa? Sudah lama aku menyelidiki mereka. Perusahaan mereka sama sekali tidak punya proyek nyata, juga tidak punya produk apapun. Ini sepenuhnya adalah perusahaan yang dibuat untuk pencucian uang, perusahaan fiktif. Li He, di depan semua orang, coba kamu jelaskan, ini sebenarnya bagaimana? Li He, apa yang dikatakan King Zi? Itu benar? King Zi, aku tahu kamu meremehkanku, tidak seberhasil kamu menghasilkan uang. Tapi, kamu tidak boleh memalsukan data dan memfitnah mitra kerja, kan? Kalau ini tersebar keluar, kedepannya siapa lagi yang mau bekerja sama dengan kita? Ya, King Zi, reputasi perusahaan itu yang paling penting, kamu tidak bisa sembarangan memfitnah. Direktur Lin, jangan cari gara-gara. Jangan sampai orang luar menertawakan keluarga Lin kita. Li He, kamu pikir dengan omong kosong bisa membalikan fakta dan menipuku untuk menandatangani kontrak? Kuberitahu, mimpi. Kamu menggelapkan uang untuk kepentingan sendiri, melakukan nepotisme. Selama bekerja di perusahaan, diam-diam memindahkan aset perusahaan. Satu persatu hal ini, semuanya sudah kuselidiki dengan jelas. Kamu tunggu saja masuk penjara makan nasi bui. King Zi, kamu keterlaluan sekali. Waktu itu di lobi perusahaan, sengaja menjelek-jelekan aku. Sekarang di depan begitu banyak karyawan, masih menuduhku melakukan kejahatan. Aku tahu latar belakangku tidak bagus, tidak seberhasil kamu menghasilkan uang. Masih harus mengandalkanmu. Biasanya kalau kamu tidak senang, memukulku, memarahiku, aku harus menerimanya. Siapa suruh aku mencintaimu? Tapi kamu juga tidak boleh memfitnahku melakukan kejahatan. Iya, King Zi. Segala sesuatu harus ada buktinya. Kamu bilang Li He melakukan kejahatan. Bukti mana? Keluarkan. Kami lihat. Iya. Mau bukti? Baik. Sekarang, juga akan kutunjukkan pada kalian. USB-ku mana? Tidak bisa menunjukkan bukti, ya? Karena memang tidak ada. Shinji, aku tahu kamu selalu ingin bercerai denganku. Tapi, kamu tidak boleh memfitnahku. Merusak nama baikku. Sayang, kenapa flash disknya hilang? Aku jelas-jelas taruh di tas. Mama, flash disknya sudah ditukar orang-orang Li He. Kamu tahan mereka dulu, aku cari bantuan sekarang. Buru-buru apa? Sudah kusuruh orang ambil. Sebentar lagi sampai. Ibu Direktur Lin juga tidak menyuruh orang mengambil. Dia mengakui sendiri kalau dia memfitnah. Pasti dong. Pak Li selama 8 bulan di perusahaan, sangat rajin dan bertanggung jawab, bekerja sungguh-sungguh, sudah menciptakan banyak keuntungan untuk perusahaan. Masa iya dia orang seperti itu? Shinji, aku tahu kamu salah paham padaku. Tapi aku tidak menyalahkanmu. Harap kamu jangan berbuat onar lagi hari ini. Selesaikan saja proses penandatanganan kontrak dengan baik. Oke? Ayo. Jangan sentuh aku. Kontrak ini pasti tidak akan kusetujui. King Zi, kalau kamu mau ribut, aku temani sampai habis. Lepaskan. Sial, nak. Pak Li, ini percobaan pembunuhan. Jangan asal tuduh. Aku cuma tidak sengaja. Terekam jelas di kamera pengawas. Kali ini, lihat kau mau beralasan apa lagi. Aku cuma tidak sengaja. Lagi pula, King Zi kan baik-baik saja. Kau berlebihan banget sih. Aku ini ibu hamil 8 bulan. Kau dorong aku. Apa maksudmu mau bunuh aku dan anakku, supaya kau bisa warisi hartaku? Tidak. Sayang. Aku minta maaf. Aku tidak sengaja. Aku hampir saja membunuhmu dan bayi kita. Aku pantas mati. Tapi, aku sama sekali tidak punya niat untuk membunuh kalian. Kau pernah bilang, rahasia inti keluarga Lin adalah rahasia yang tidak diwariskan. Tanpamu, grup Lin bisa bangkrut kapan saja. Membunuhmu untung apa buatku? Sudahlah. Li He cuma tidak sengaja mendorongmu. Kau juga tidak kenapa-kenapa. Buat apa mempermalukannya di depan banyak karyawan? Pak Lin, Pak Li sudah merendahkan diri seperti ini.
Kamu harus terus-terusan menekannya. Ada orang, sebentar menuduh dia selingkuh. Sebentar lagi bilang dia melakukan kejahatan. Nyatanya, satu bukti pun tidak bisa dikeluarkan. Pada akhirnya, hanya fokus pada hal-hal kecil Pak Lee. Benar-benar tidak tahu, muka kok tebal sekali. Kalian menerima gaji dari grup Lin, tapi malah membantu orang luar. Sungguh tidak tahu diri. Kalian mau bukti? Buka lebar-lebar mata kalian dan lihat baik-baik. Aku sudah memberimu anak, tanpa status, tanpa nama. Sudah lama bersamamu, kapan kamu akan menikahiku? Sayang, jangan buru-buru. Lin Qingzi sedang hamil sekarang, sedang dalam kondisi lemah. Asal kita bertindak tepat, membuatnya mati bersama janinnya. Seluruh grup Lin akan menjadi milik kita. Baru aku akan menikahimu. Ini palsu. Palsu. Semua ini palsu. Ini hasil sintesis AI. Dia sengaja memfitnahku. Aku sudah membuat video AI untuk memfitnahmu, Pak Li. Buktinya sudah jelas. Masih mau cari alasan? Tidak tahu malu. Li He, tidak menyangka, kan? Di kantor, aku sudah lama memasang kamera pengintai. Masih banyak bukti yang kau inginkan. Mau tidak kau aku perlihatkan satu persatu semuanya. Qingzi. Aku juga sudah keblinger. Aku terpesona oleh wanita itu, Xiao Yu. Aku mohon, percayalah padaku. Aku mencintaimu. Aku pasti tidak akan menyakitimu. Tidak mau menyakitiku. Baru saja kau sengaja mendorongku, ingin membuatku dan bayi ini celaka. Qingzi. Yang kau kandung di perut ini adalah darah dagingku sendiri. Sekalipun aku ini binatang, aku tidak mungkin menyakiti anakku sendiri. Li He, berhenti berakting. Aku sudah telepon polisi. Kata-kata ini, simpan saja untuk kau katakan pada polisi. Kau berani telepon polisi? Baik. Kau tidak memberi aku jalan hidup? Kalau begitu, kita semua mati saja. Pak Li He, kau gila, cepat hentikan. Mundur kalian semua. Li He, berhentilah. Kalau berhenti sekarang, mungkin hukumannya bisa lebih ringan. Diam. Kau dari dulu sudah tahu ya. Anak ini bukan anakku. Makanya kau mencurigaiku di mana-mana. Menjebakku di setiap kesempatan. Aku juga baru tahu belum lama. Salahkan dirimu sendiri yang terlalu terburu-buru, membuatku curiga. Aset triliunan. Sedikit lagi jadi milikku. Kalau aku tidak bisa mendapatkannya, kalian semua juga jangan harap bisa memilikinya. Sayang. Sayang. Ibu, aku di sini. Kamu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Yang penting kamu baik-baik saja. Direktur Lin, kamu tidak apa-apa. Ada yang tidak enak badan? Li He, pada akhirnya, kejahatan akan mendapat balasannya. Balasan untukmu. Sudah dimulai. Li He, kamu diduga membahayakan nyawa orang lain dan mengalihkan aset perusahaan secara ilegal. Silakan ikut kami. Lepaskan aku. Kamu ikut mereka, serahkan buktinya ke polisi. Sayang Li He, si jahat itu akhirnya kita berhasil menyeretnya ke pengadilan. Hari-hari ke depan, jaga kandungan dengan baik, menunggu kelahiranmu. Sayang, berkah yang kuberikan untukmu, sudah diterima semua. Sudah diterima. Masih banyak tersisa. Ibu keluarga Lin hanya mewariskan kepada perempuan, bukan laki-laki, tapi aku anak laki-laki. Mau tidak berubah menjadi perempuan? Sayang, tidak peduli kamu laki-laki atau perempuan. Kamu tetap anak kesayangan ibu, ibu selalu menyayangimu. Terima kasih, Ibu. Ibu baik sekali. Aku sudah tidak sabar, ingin bertemu denganmu. Perut. Sakit sekali, aku ini. Mau melahirkan. Tolong, aku mau melahirkan, cepat antar aku ke rumah sakit. Bu Lin, kamu mau melahirkan? Aku segera mengantarmu ke rumah sakit. Kenapa dia di sini? Karena aku adalah ayah kandung anakmu. Tenang saja. Kali ini, aku akan menemanimu.